Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arun Inayatul Robania. Saya berasal dari kelas 11 F2. Pada kesempatan video presentasi kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai riwayat hidup, keteladanan, dan karya tulis yang dihasilkan dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Sebelumnya, izinkan saya sambil membaca teks yang telah saya tulis. Ada yang tahu siapa sih Syekh Abdus Somad Al-Palimbani? Syekh Abdus Somad Al-Palimbani adalah ulama besar Nusantara tahun ke-18 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan di kota Palembang pada masa kejayaan Palembang Darussalam. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dilahirkan pada tahun 1116 Hijriah atau 1704 Masehi di Palembang. Nama Al-Palimbani merupakan nama panggilan yang diambil dari suatu daerah yang terletak di Palembang. Tujuannya adalah memudahkan orang-orang dalam mengenalnya, karena kebanyakan dari masyarakat memiliki nama yang sama, sehingga tujuan ini untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lainnya. Maka, dipakailah nama Al-Palimbani untuk memudahkan masyarakat dengan mengenal tokoh pemikiran Islam dari Indonesia, yaitu Abdus Somad Al-Palimbani. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani adalah ulama asal Nusantara yang berasal dari Palembang, keturunan Arab Yaman. Ada beberapa versi mengenai nasabnya. Khatib Quzwa menyebut ia sebagai putra Syekh Abdul Jalil. Sementara Aziumardi Azra menulis nama lengkapnya sebagai Abdus Somad bin Abdul Al-Jawi Al-Palimbani. Sumber Arab menyebutnya Sayyid Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Jawi. Di Kedah, Patani, Al-Palimbani menempuh pendidikan pesantren, lalu dikirim ayahnya untuk melanjutkan studi di Timur Tengah. Ia dikenal sebagai ulama dan penulis produktif yang aktif berdakwah. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani wafat pada tahun 1200 Hijriah atau 1785 Masehi di Patani, Thailand. Keteladanan yang dapat kita ambil dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani adalah 1. Semangatnya dalam menuntut ilmu. 2. Semangat dan cinta tanah air karena beliau selalu memperhatikan kondisi politik di Indonesia. Dan yang ketiga, semangatnya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Serta itu, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dikenal sebagai pengarang yang produktif. Karyanya yang terkenal dan sampai saat ini masih dipergunakan adalah Hidayatus Sholikin dan Siyarus Sholikin. Kedua kitab tersebut merupakan penjelasan dari dua kitab karya Hajjatul Imam Al-Ghazali, yaitu Bidayat Al-Hidayah dan Lubat Ihya Ulumuddin. Adapun kitab dan karyanya yang lain yaitu 1. Risalah pada menyatakan sebab yang diharamkan bagi nikah 1179 Hijriah atau 1765 Masehi. Dan yang kedua, Ar-Risalatu fil Kaifiyatir Rotib Lailatil Jumah. Dan yang ketiga, Mulhikun fi bayani fawaidin nafi'ah fi jihadi fi sabilillah. Keempat, Zatul Muttaqin fi Tauhidi Rabbil Alamin. Yang kelima, ilmu tasawuf. Dan yang keenam, Mulkhisut Tuhbatil Mafdah Minar Rahmatil Mahdah alaihi salatu wassalam. Dan yang ketujuh, Kitab Mi'raj. Lalu Anisul Muttaqin. Kesembilan, Puisi Kemenangan Kedah. Dan yang ke-10, Nasihatul Muslimina wa Tazkiratul Mu'minina fi Fadailil Jihadi wa Karomatil Mujtahidina fi Sabilillah. Kitab ini berisi dorongan kepada umat muslimin dalam berjihad di jenis Allah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-11, Al-Urwatul Wusqa wa Silsilatu Waliyil Atqa. Dan yang ke-12, Rotib Syekh Abdus Somad Al-Palimbani.
Yang ke-13, Tuhfat al-Raghibi fi bayan haqiqat iman al-mu'minin wa ma yufsiduhu fi riddat al-muttadin. Dan yang ke-14, Zahratul Murid fi bayani kalimah al-tauhid. Yang ke-15, Hidayatus Sholikin fi suluki maslaki muttaqin. Dan yang terakhir, Siyarus Sholikin ila ibadati rabbil alamin. Baik, itulah pemaparan sedikit materi dari saya mengenai Syekh Abdus Somad Al-Palimbani pada video presentasi kali ini. Semoga kita semua dapat mengikuti keteladanan dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Mungkin itu saja, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.